Halo sahabat, hari ini saya ingin membahas Tuhan mencari orang yang taat. Ibadah atau kehidupan tanpa disertai ketaatan, melakukan kehendak Tuhan adalah sia-sia belaka. Yang Tuhan cari dalam hidup seseorang adalah sebuah ketaatan, bukan ketakutan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus berusaha secara maksimal untuk mencari perkenanan Tuhan. Artinya, kita harus lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dalam mengikuti Tuhan, tidak ada kata main-main. Kita harus serius dan fokus apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita ini. Kita harus mengalami percepatan secara rohani. Kita sudah sering dengar bahwa dunia ini sangat jahat. Kalau kita tidak bisa cepat dalam rohani, kita akan mudah dikalahkan oleh iblis. Ketaatan adalah prioritas utama untuk kita bisa sampai masuk dalam kekekalan. Kata taat, kalau kita baca dari depan ke belakang dan belakang ke depan, tetaplah taat. Berarti itu sudah konkret, tidak bisa lagi kita main-main. Hidup dalam ketaatan berarti kita juga hidup dalam kebenaran. Dan ini adalah suatu hal yang mutlak, karena ketaatan itu adalah yang menyukakan hati Tuhan. Roma 16 mengatakan, kabar tentang ketaatanmu telah didengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Di 3 Yohanes juga dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus Kristus adalah teladan bagi umat setiap orang. Bukan hanya bagi orang Kristen, tapi bagi umat setiap orang. Puncak ketaatan Tuhan Yesus pada waktu dia mati di atas kayu salib, dia taat kepada Bapanya. Ketaatan Kristus inilah yang menghasilkan keselamatan untuk setiap kita, bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah seharusnya kita ikut teladannya Tuhan. Tidak mudah memang hidup di tengah-tengah dunia ini yang berusaha kita untuk tidak taat kepada apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam hidup kita. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih, yang membuat kita mengandalkan kepada sebuah teknologi, kepada manusia, bukan lagi mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan lagi mengandalkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Firman Tuhan sudah jelaskan, kedepannya hari-hari tidak akan baik, tapi akan semakin jahat. Di sini saya mengajak supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Pada waktu kita mengalami serangan, pada waktu kita mengalami sebuah pergumulan, Tuhan sanggup memproteksi kita, karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Hidup taat berarti juga hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan katakan dia adalah Allah yang kudus. Kalau dia kudus, berarti kita juga umatnya harus kudus. Jangan kita pernah katakan hidup kudus itu susah. Ini dari kemauan kita, mau atau tidak. Saya percaya kalau daging kita dipaksa untuk hidup kudus, saya percaya pasti kita mampu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di 2 Korintus dikatakan, saudara-saudaraku yang kukasihi, karena sekarang kita memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Pesan saya, hidup kudus dan hidup benar adalah syarat utama untuk kita mengalami kehadiran Tuhan, untuk kita mengalami mujizat dari Tuhan, untuk kita bisa masuk dalam kekekalan, untuk kita bisa mencapai garis akhir, dan untuk kita bisa mencapai kemenangan. Sebab tanpa kekudusan, tak seorang pun dapat melihat Tuhan.
Mari saya ajak semua, mulai hari ini, kalau dulu kita melakukan dosa, hari ini kita katakan kita harus bertobat, sehingga kita bisa layak untuk masuk dalam kekekalan. Jadilah berkat untuk semua orang, jadilah dampak positif untuk semua orang. Orang bisa melihat Kristus nyata di dalam hidup kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.